Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Jadi ini adalah video pertama aku. Dan di video pertama ini aku mau ajak kalian untuk unboxing carrier yang baru aku beli. Yaitu adalah carrier Consina Via Ferrata Expert Series. Jadi ini teman-teman, carrier yang bakal kita unboxing. Dan sebelum mulai, perkenalkan, aku Vicky. Di channel ini aku ingin berbagi tentang kegiatanku di outdoor, seperti hiking, camping, dan backpacking. Semoga konten yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian yang juga baru mau mulai atau yang sedang cari referensi untuk membeli Consina Via Ferrata, tapi kalian masih mengcompare dengan produk lain dan masih bingung nih, kayak gimana sih tampilannya, ada apa aja sih yang ada di carriernya gitu. Jadi cocok banget nih kalian tonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung unboxing carriernya. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan awalnya, packaging awal dari toko seperti ini. Tapi jangan salvo ya teman-teman, kalau di sini Eiger padahal saya belinya Consina, nggak apa-apa. Yang penting adalah isinya. Seperti ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung unboxing and check it out. Oke teman-teman, jadi ini packagingnya udah terbuka, langsung kita tarik aja ya. Nah, jadi teman-teman, seperti inilah look dari Consina Via Ferrata warna peacock blue. Untuk bahannya sendiri kerasa banget kokoh ya teman-teman. Dan untuk bahan dari carriernya sendiri di sini tertera teman-teman. Untuk materialnya menggunakan premium hexagon WRPU 600D dan Taurin 210T. High quality zippers dan webbing. Jujur saya nggak ngerti teman-teman. Nggak ngerti itu apa. Yang penting menurut saya untuk bahannya ini benar-benar tebel teman-teman. Tebel dan yang pastinya kokoh ya. Jadi pengalaman saya teman-teman, ketika saya beberapa kali mendaki gunung itu kan kalau nggak minjem ya nyewa teman-teman. Dan ini adalah carrier pertama saya yang dimana saya langsung dapat carrier dengan kualitas bagus ini di harga yang ya nggak terlalu over ya. Ini udah bagus sih teman-teman. Selanjutnya mari kita cek ada apa aja sih di carrier ini, kayak kompartemennya gitu. Dan sekarang tiba saja teman-teman untuk saya kasih lihat kompartemen yang ada di carrier ini. Jadi saya memulai dari top lead-nya dulu teman-teman. Jadi di top lead ini kalian dapat dua resetting teman-teman. Yang pertama resetting besar yang tempatnya udah ada di sini. Ini lumayan luas ya teman-teman. Jadi bisa untuk kalian taruh mungkin barang-barang emergency yang kalian butuhkan cepat, misal kayak obat-obatan, P3K, ponco, terus flysheet yang kalian butuh cepat ketika di keadaan yang situasi yang mendesak gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada di dalam teman-teman. Nah, dalam sini teman-teman, ini menggunakan bahan mesh. Bisa kalian gunakan untuk menaruh barang-barang pribadi, misal seperti headlamp atau pencahayaan, penerangan tenda, terus obat-obatan pribadi juga bisa ditaruh sini teman-teman. Atau ya terserah kalian mau taruh apalah. Oh ya teman-teman, jadi untuk top lead-nya sendiri ini bisa dilepas teman-teman. Nah, fungsinya ketika dilepas ini itu bisa difungsikan sebagai tas lempang teman-teman. Nah, di sini di dalam sini ada tali webbingnya teman-teman untuk kalian jadikan tas. Ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau summit nih, jadi nggak perlu repot-repot bawa daypack atau hydropack lagi teman-teman. Ini udah cukup banget buat summit, buat bawa minuman, buat bawa makanan. Seperti ini looknya teman-teman ketika dipakai.
Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk sling bagnya atau top leadnya. Kita lanjut ke bagian lainnya. Oke, jadi di main kompartemen teman-teman di sini kita dapat buckle. Jadi modelnya itu bukan tali lagi ya, tapi pakai buckle. Yang dimana ini di roll top atau apa ini namanya. Dan ini bagian dalamnya. Bisa dilihat teman-teman, sebesar ini dengan ukuran 50+5 ini udah lumayan ya. Nah ini untuk tempat rain covernya teman-teman. Jadi rain covernya tuh ada di atas bukan di bawah. Ini sini udah ada penandanya teman-teman, rain cover. Saya dapat yang warna navy atau hitam ini. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya saya mau lanjut ke front pocket teman-teman. Jadi di depan ini kita dapat front pocket yang dimana nih lumayan cukup luas ya untuk naruh barang di sini juga. Dan disertai juga tali kompresinya di sini teman-teman. Maksudnya sini. Ini untuk mengencangkan supaya barang bawaan kalian tuh lebih terjerat ya teman-teman. Lanjut ke bagian samping. Nah, jadi di samping ini dapat extra pocket teman-teman, yang dimana nih lumayan luas ya untuk barang-barang tambahannya. Mungkin kalau kalian lupa masukkan barang itu bisa ditaruh di sini teman-teman. Ini nih lumayan loh, besar. Selanjutnya di bawah ada tempat minum, yang dimana kita cuma dapat satu lubang teman-teman. Jadi nggak ada dua lubang di sini untuk samping itu. Jadi cuma satu lubang dari atas, tapi ini kalau dilihat dari posisi lubangnya sih kayaknya agak nyerong ya teman-teman. Jadi kalau misal kita mau narik nih, itu posisi botolnya nggak tegak lurus tapi agak nyerong. Jadi mungkin masih bisa ngambil sendiri teman-teman. Ini kanan kiri ya. Tentunya juga ekstra pocketnya kanan kiri. Lalu di sini kita dapat, nah ini tali untuk naruh trekking pole ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke back systemnya teman-teman. Jadi kita mulai dari shoulder padnya teman-teman. Shoulder padnya ini kalau dilihat-lihat dan dipegang juga ini lumayan tebal teman-teman. Jadi enak loh buat di pundak tuh. Cuman emang saya belum try on sih. Nanti saya coba try on. Lalu ada juga shoulder wing di sini teman-teman. Lalu di sini juga ada jaring yang memastikan kalau punggung kita tuh nggak nempel di badan carry-nya langsung. Jadi lebih nggak gerah gitu kalau dipakai. Lalu di sini juga adjustable torso teman-teman, yang dimana kita bisa menyesuaikan torsonya sesuai dengan punggung kita. Kalau saya ini setting di M sih, kalian bisa sesuaikan dengan tinggi badan kalian masing-masing teman-teman. Lalu selanjutnya ada di hip belt teman-teman. Hip beltnya lumayan ya, kencang ini teman-teman. Tuh, kencang. Sini juga bahannya tuh jaringnya sampai sini, jadi mungkin nggak bakal gerah ya teman-teman. Dan di sini ada juga teman-teman saku hip belt ya. Di sini bisa kalian taruh untuk kayak HP, handphone. Ini kira-kira 2-3 handphone masuk nih teman-teman. Lalu di sini di webbingnya juga ada fluid. Lalu di sini juga ada hand support ya teman-teman, supaya beban kalian tuh nggak bener-bener berat di punggung dan di pundak. Jadi kalian bisa ngebantu dengan tangan. Di sini ada 2 teman-teman, jadi mungkin bisa lebih ringan ya. Sekarang saya mau coba pakai. Untuk looknya silahkan dilihat sendiri teman-teman. Dan ya teman-teman, ini tampilan setelah saya pakai. Oke teman-teman, jadi terakhir saya mau kasih penjelasan soal yang saya rasakan ketika pertama kali memakai carrier ini. Mulai dari hip beltnya ini benar-benar meluk teman-teman. Jadi kalau kalian mendaki atau kalian lagi hiking ini benar-benar serasa dipeluk dari belakang teman-teman. Lalu untuk shoulder padnya sendiri saya belum tahu ya pedes atau enggaknya kalau dipakai di lapangan. Mungkin suatu saat lah bakal saya kasih penjelasan sakit atau enggaknya ketika saya pakai di gunung gitu. Lalu untuk overall keseluruhan secara dari carrier ini tuh dari harga 1.150.000 ini udah bener-bener bagus teman-teman. Mulai dari bahan-bahannya, terus untuk kenyamanannya. Kalau dari review-review yang saya lihat atau saya tonton, ini emang
seri yang bagus teman-teman, dan worth it untuk dibeli atau worth it to buy. Oke teman-teman, mungkin cukup segini aja video dari saya. Oh ya, sorry sebelumnya teman-teman, ketika tadi saya bilang saya mau kasih lihat tampilan carrier ketika kosong dan isi, namun di kondisi saat ini saya nggak bawa barang-barangnya teman-teman, karena saya di luar. Jadi mungkin untuk video yang terisinya nanti saya taruh di akhir video ketika sudah saya isi di rumah teman-teman. Nah teman-teman, untuk kesan awal sejauh ini saya cukup puas dengan carrier ini. Tapi ini masih hanya sebatas kesan pertama ya teman-teman. Nanti saya bakal bagi pengalaman yang lebih lengkap ketika sudah saya pakai di lapangan. Jadi teman-teman, carrier ini rencananya akan saya pakai untuk camping sekaligus untuk berbagi pengalaman ketika sudah dipakai di lapangan. Dan jika kalian suka dan tertarik dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Vicky pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kekurangan saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Come true.